Meh. Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang wedus gembel semua ya. Oke, Sobat Ngarit, kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang pemberian pakan fermentasi atau silase karena beberapa waktu yang lalu, ini sebenarnya bukan pertama kalinya, sudah beberapa kali ada teman-teman yang entah dapat info dari mana itu datang ke sini main ngobrol gitu dan melontarkan beberapa pertanyaan yang sedikit tidak masuk akal ya. Apa pertanyaannya? Kurang lebihnya adalah apakah cukup ternak itu dipakan hanya dengan fermentasi jerami? Nah, ini pertanyaan ini sering banget ditanyakan oleh teman-teman yang kadang main ke kandang kami ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi sobat Ngarit ini belum berlangganan channel Kandang Gembel, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Jika sobat Ngarit punya pertanyaan, punya kritik, saran dan sebagainya bisa ditulis di kolom komentar. Kami akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Sobat Ngarit ada yang salah fokus, gagal fokus dengan celana yang saya pakai. Ini adalah celana boxer tartan dengan motif kotak-kotak yang kekinian, memakai bahan katun kualitas terbaik, jahitan rapi luar dan dalam. Bagian dalam sudah diobras ya tentunya ya, dengan ukuran panjang 44 cm dengan lingkar pinggang yang bisa melar maksimal 106 cm, memiliki saku di sebelah kanan. Celana ini sangat murah dan bisa didapatkan dengan harga 15.000 per piece. Atau kalau Sobat Ngarit mau lebih murah, bisa membeli secara paket yaitu 40.000 dapat 3 atau 50.000 dapat 4. Link pembelian kami sertakan di kolom deskripsi ya. Kalau kita kembali ke konteks tentang kandang, ini digunakan ke kandang worth it ya, hanya 15.000 atau hanya 12.500 kalau membelinya 4 sekalian ya, seperti itu. Oke, kembali ke topik. Apakah ternak ruminansia cukup diberi makan dengan fermentasi jerami saja? Pertanyaan ini sangat memiliki banyak makna, banyak arti juga. Karena fermentasi jerami yang dimaksud di sini yang seperti apa kan gitu. Nah, kalau saya sendiri tidak menggunakan fermentasi jerami, tetapi pernah menggunakan. Untuk saat ini sama sekali tidak menggunakan. Lah, kalau pertanyaannya apakah cukup dengan fermentasi jerami saja? Ini bisa cukup atau bisa ya, bisa tidak. Tergantung komposisi apa yang digunakan dalam fermentasi jerami tersebut. Karena memang kebutuhan ternak itu nutrisinya yang dibutuhkan tidak hanya sedikit ya. Ada kebutuhan serat kasar, ada kebutuhan protein, ada kebutuhan vitamin, ada kebutuhan karbo, ada kebutuhan kalsium. Nah, ada mineral ya, mineral baik mineral mikro maupun mineral makro. Lah, dalam fermentasi jerami yang dimaksud dalam pertanyaan ini sendiri, itu apakah sudah terkandung itu semua? Maka kembali kepada apa saja komposisi yang digunakan dalam fermentasi jerami tersebut ya. Kalau memang fermentasi jerami saja tidak memakai bahan penguat apapun ya, ini jelas tidak mencukupi. Pasti akan ternaknya makin lama makin kurus, makin rusak ya. Bahkan ada yang kesini tanya, dia membuat fermentasi dari sekam yang digiling. Sekam sekam padi ini kan sama sekali tidak ada nutrisinya, bahkan dia serat pun dia bukan hanya serat kasar tapi serat sangat kasar. Nah, kalaupun menggunakan itu digiling lembut bisa saja, tetapi penggunaannya juga nggak bisa banyak, mungkin hanya sebagai campuran misal 20% 30%, dan harus diimbangi dengan penggunaan bahan penguat ya, nutrisi yang sangat-sangat banyak untuk mengimbangi serat sangat kasar yang dikandung oleh sekam. Kembali ke topik penggunaan jerami. Jerami itu hampir secara nutrisi juga tidak ada, jadi lebih baik dihindari. Tetapi sebagai pengganti serat kasar ini boleh digunakan. Kalau kami menganggap ini boleh digunakan, tapi ada batasan maksimalnya. Kalau kami taruh misal menggunakan jerami sebagai seratnya, kami membatasi hanya 50% dari pembuatan. Ya, kita asumsikan saja ternak untuk breeding yang paling ringan dulu ya. Nanti untuk pengembangannya fattening dan mungkin rearing fattening silahkan bisa dikembangkan sendiri, tetapi kita beracu pada teknik breeding saja yang hanya membutuhkan kurang lebih 8 sampai 10% protein. Kita acuannya protein saja. Nah, untuk mendapatkan kandungan protein 8 sampai 10% untuk breeding ini sangat kecil, tetapi juga sulit didapatkan karena kandungan protein yang dikandung dalam setiap bahan itu juga tidak banyak. Taruh misal Sobat Ngarit bisa browsing-browsing ya, mungkin kandungan dari brand berapa persen, dari polar berapa persen, dari katul berapa persen, dari ampas tahu berapa persen. Nah, kandungan persentase ini dihitung dari berat kering ya, jadi proteinnya dihitung sekian persen dari berat keringnya. Nah, kita ambil contoh saja, kita
yang umum di pasaran yang sobat ngarit bisa mendapatkan dengan mudah. Kalau saya bilang dari bungkil kedelai, mungkin ada beberapa tempat di tempat sobat ngarit itu tidak ada lah. Nanti takarannya akan jadi susah. Kami gunakan yang mudah saja. Kita menggunakan brand yang di pasaran, yang di situ tertera ada bermacam-macam, ada yang 14%, 16%, ada yang 20%. Saya tidak tahu pasti karena tidak mengukur, itu hanya yang tertera pada wadahnya atau mungkin yang informasi yang banyak beredar di lapangan ya. Kita asumsikan saja brand ini mengandung 15% protein dari berat keringnya ya. Nah, jika brand ini mengandung 15% dari berat keringnya, sedangkan kita membutuhkan minimal 8% sampai 10% protein pada kandungan fermentasi kita, berarti kita asumsikan ketika kita menggunakan jerami sebagai bahan serat kasarnya, itu kita patok di maksimal 50% saja. Jadi gambarannya adalah 100 kg fermentasi itu terdiri dari 50% jerami yang sudah digiling halus. Misal, terus penggunaan brandnya berapa kira-kira? Penggunaan brandnya, jika kandungan brand itu proteinnya 15%, berarti kita membutuhkan, kalau 30 kilo dari 100%-nya, 30 kilo berarti baru mendapatkan angka 4,5%. Ya. Nah, kalau untuk mencapai angka 8 sampai 10% membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 saja baru 7,5%. 50 kilo. Jadi kalau kita asumsikan penggunaannya hanya dua bahan ya, jerami dan brand. Itu jeraminya 50%, 50 kilo. Terus brandnya 50 kilo, itu baru mendapatkan protein 7,5%. Ya, itu baru mendapatkan protein 7,5%. Nah, ini kalau penggunaannya brand. Jadi memang sangat hati-hati sekali kalau dihitung-hitung lah mahal loh. Bang, kalau harus pakai brand sebanyak itu lah memang. Nah, jadi penggunaan bahannya tidak serta-merta wah kita mau buat fermentasi bisa menggunakan bahan sampah-sampah. Tidak. Penggunaan sampah-sampah atau limbah-limbah itu hanya sebagai pengganjal seratnya saja dan tidak disarankan itu digunakan sebagai bahan utamanya. Menggunakan bahan utama lebih baik yang sudah mengandung protein, misal odot, pakcong, atau mungkin tepung jagung yang sudah mengandung protein. Jadi kita menambahkan bahan campurannya pun cuma tinggal sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Nah, atau mungkin kita bisa mengasumsikan kalau protein yang agak tinggi ya, mengacu pada info yang banyak beredar di lapangan, banyak informasi yang bisa kita dapatkan di internet tentang kandungan protein yang ada pada bahan-bahan pakan. Nah, silahkan mengacu dari situ. Kita mengambil contoh penggunaan bungkil kedelai. Bungkil kedelai kandungan proteinnya di angka 40 sampai 45, bahkan ada yang 48%. Nah, ini penggunaannya berarti cukup sedikit saja. Cukup sedikit dalam kasus ini jika kita menggunakan bahan-bahan yang bagus. Penggunaan bungkil ini sudah sangat bagus untuk fattening pun sangat oke sekali. Tetapi kalau kita kembali mengacu pada jerami tadi atau bahkan sekam tadi, kita harus berhitung dengan sangat cermat ya. Oke, 48%. Kalau protein kita ambil dari bungkil saja, tidak menggunakan bahan yang lain. Kita asumsinya seperti itu ya, biar mudah sobat ngarit dalam membayangkan. Kalau kita menggunakan hanya bungkil kedelai saja, kita untuk mencapai angka 8%, berarti kita akan membutuhkan sekitar 20 kilo bungkil dalam 100 kilo fermentasi. Nah, bisa kita membuat 60 kilo dari jerami yang sudah digiling halus, lalu 20 kilonya pakai bungkil. Ini sudah sangat mencukupi, sisanya tinggal tambahkan bahan-bahan lain. Bisa menggunakan rerumputan dan sebagainya, atau bahan campuran yang sobat ngarit punya, usahakan yang masih memiliki kandungan nutrisi yang baik. Nah, kalau kasusnya seperti itu, pemberian pakannya hanya dengan fermentasi jerami saja, sangat bisa, oke. Ya, kalau kasusnya seperti itu. Tetapi kalau kasusnya fermentasi jeraminya hanya jerami yang diberi molase, ya, yang mungkin ada yang pakai garam, ada ya seperti itu ya. Terus pakai katul atau dedak atau polar yang hanya, mohon maaf ya, yang hanya 5 kilo atau 10 kilo sebagai campuran, ini perhitungannya sangat jauh dari kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Jadi pemberiannya pun juga harus sangat banyak. Nggak akan cukup kalau hanya diberi mungkin 1 ekor. Takarannya kalau kita bilang pakai fermentasi kering itu takarannya 1 ekor hanya butuh sekitar 2,5% dari bobot ya. Lalu kita akan memberikan hanya sekitar 1,5 kilo kepada 1 ekor domba atau mungkin kambing. Nggak akan cukup. Ini ternak akan rusak, akan kurus kering karena nutrisinya tidak terpenuhi. Lain halnya kalau pemberian atau pembuatan fermentasi jerami yang dimaksud di sini menggunakan perhitungan yang matang ya. Contoh tadi proteinnya dihitung dengan matang. Oh, jeraminya saya pakai 50 kilo sebagai serat karena serat maksimal di angka 60% ya.
Tetapi kita batasi di 50 kilo saja, bukan di 60 kilo. Karena bahan yang lain juga memiliki serat, perlu diingat ya. Jadi penggunaannya, kalau misal 50 kilonya adalah jerami, sisanya diisi bahan-bahan berkualitas seperti bungkil kedelai, ampas, tahu, brand mungkin ya tambahan yang lain, polar, semua bahan penguat atau konsentrat yang bagus, ini bisa saja mencukupi, bahkan mungkin lebih dari cukup, dan pemberiannya pun satu ekornya mungkin hanya cukup sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo per hari. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Ngarit ya. Jadi kesimpulannya ya, bagi Sobat Ngarit yang kemarin memiliki pertanyaan ini ya, apakah cukup dengan fermentasi jerami? Nah, ini tergantung dari komposisi yang digunakan untuk pembuatan fermentasi jerami tersebut. Kalau memang komposisinya juga memiliki bahan penguat yang bagus, yang layak bernutrisi, itu berarti cukup dan mungkin lebih dari cukup. Tetapi kalau penggunaannya hanya jerami saja, meskipun dilengkapi dengan molase, dengan mineral, dilengkapi dengan garam, dan mungkin ada bahan penguatnya tetapi tidak diperhitungkan dengan baik, hanya diberi 10, 5 kilo, 5 kilo atau 10 kilo, perhitungannya tidak mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, ini sangat-sangat tidak akan cukup untuk membuat ternak Anda menjadi gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Sobat Ngarit. Jika Sobat Ngarit memiliki kritik, saran, atau pertanyaan yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Kami dari Kandang Gembel akan dengan senang hati menjawabnya. Ya. Jangan lupa bagi Sobat Ngarit yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Sobat Ngarit mendapatkan info terbaru dari kami jika kami mengupload video-video terbaru tentang ternak, tani, dan usaha UMKM di sekitar kita. Oke, masih terus peternak Indonesia. Salam Ngarit dari Plat Adi.